Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apakah penelitian terdahulu harus memiliki kesamaan metode penelitian saat ini? Artinya, kajian terdahulu yang telah kita tetapkan haruskah sama metodenya dengan kajian yang akan kita kerjakan? Mohon penjelasan alasannya, Pak. Terima kasih. Selamat datang di channel Salam Cerdas, channel edukasi dan juga motivasi. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, yuk bergabung dengan tekan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagi Anda yang telah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih dan tak lupa saya mengucapkan kepada Anda salam cerdas. Jawabannya adalah tidak harus sama. Kalau kita mempunyai kajian terdahulu, tentunya kita review sedikit kajian terdahulu itu. Kita baca kajian terdahulu itu. Nah, tidak sedikit mahasiswa menganggap harus mengambil metode yang sama dengan kajian terdahulu itu. Ini tidak harus, tidak mesti, apalagi wajib ya. Nah, kenapa? Karena metode itu adalah cara. Dan masih banyak cara yang lain yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan penelitian kita, untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah kita tetapkan di dalam penelitian kita. Nah, bagi Anda yang suka membaca kajian terdahulu, ini sangat baik sekali ya, ini sangat bagus sekali. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kajian terdahulu itu. Dan inilah menjadi dasar sebenarnya mengapa kita memilih penelitian A, penelitian B, penelitian C menjadi kajian terdahulu di dalam penelitian kita. Yang pertama adalah keterkaitan judul atau pembahasan. Biasanya pada umumnya mahasiswa atau peneliti mengambil kajian terdahulu itu ada sedikit keterkaitan judul atau pembahasannya. Makanya dia ditetapkan sebagai kajian terdahulu. Nah, gimana? Setuju kan? Nah, inilah yang sedang Anda lakukan sekarang ini. Nah, meskipun mempunyai keterkaitan judul atau keterkaitan pembahasan, sekali lagi saya katakan tidak harus sama metodenya. Tidak harus sama caranya, tidak harus sama jalannya. Kenapa? Karena masih banyak jalan menuju Roma. Nah, masih banyak cara menuju cinta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan latar belakang masalah. Mungkin Anda memiliki judul penelitian yang belum lagi banyak diteliti orang lain, tapi mempunyai keterkaitan latar belakang masalah, sehingga berdasarkan keterkaitan latar belakang masalah itulah Anda menetapkan penelitian A menjadi kajian terdahulu di dalam penelitian Anda. Nah, apakah lagi kalau hanya keterkaitan latar belakang masalah saja ya? Jadi tidak semestinya Anda mengutip seutuhnya atau menggunakan metode itu seutuhnya menjadi metode di dalam penelitian Anda. Ini alasan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan metode itu sendiri. Nah, jika Anda mau mengkaji satu penelitian, ya, kajian itu fokus kepada metodenya atau kental sekali dengan metodenya. Nah, dan Anda hanya dapat memahami metode itu. Nah, dalam posisi ini silahkan Anda mengambil atau mengutip kembali metode yang ada di kajian terdahulu itu. Tapi hati-hati di dalam mengutipnya ya, agar jangan terkena plagiat di sana. Nah, kalau yang seperti ini tetap tidak harus, tetap tidak wajib, tapi boleh ya, boleh, silahkan. Kemudian yang keempat adalah mengenai hasil temuan. Nah, mengenai hasil temuan ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi, keterlibatan latar belakang masalah. Mungkin judul Anda ini sangat sulit sekali mendapatkan kajian terdahulunya ya, karena masih sedikit orang mengkajinya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi dari dan berdasarkan hasil temuan itu, Anda bisa mengambil penelitian A, penelitian B itu menjadi satu kajian terdahulu bagi penelitian Anda.
Dan ini dalam tahap ini sebenarnya kita harus banyak membaca, karena hampir judulnya itu tidak ada keterkaitan, tetapi ketika berada di hasil temuannya ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian kita. Nah, dalam hal ini semakin banyak kita melakukan penelitian, semakin banyak kita membaca jurnal, semakin banyak kita membaca buku penelitian, barulah terjawab poin yang keempat ini. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan, ada keterkaitan antara kesimpulan yang kita buat dalam penelitian kita dengan kesimpulan yang ada di dalam penelitian kajian terdahulu itu, ya, sama ada keterkaitan judul juga ada di sana atau tidak. Nah, jadi dalam tahap ini sama dengan levelnya di dalam tahap 4, ya. Harus kita lebih banyak membaca penelitian-penelitian orang lain. Nah, kemudian setelah kelima poin ini kita pahami, ya, setelah 5 poin ini kita pahami, inilah biasanya yang dijadikan rujukan untuk kita menetapkan bahwasanya penelitian ini adalah termasuk daripada kajian terdahulu kita. Nah, sebaiknya memang ketika kita mau mengkaji, ketika kita mau melakukan penelitian, mau beranjak, kita harus terlebih dahulu melihat, membaca kajian-kajian terdahulu, ya, berdasarkan 5 poin yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jika Anda membaca keseluruhan daripada hasil penelitian itu sangat bagus sekali, ya. Tapi kalau Anda tidak bisa membacanya secara dari awal hingga akhir, Anda bisa membaca abstrak daripada penelitian itu, karena dari abstrak itu sudah terlihat jelas, ya, bagaimana sebenarnya kandungan daripada isi penelitian yang sedang berada di hadapan kita itu. Nah, bagaimana? Ya, mudah-mudahan Anda memahami apa yang telah saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan Anda terbantukan dengan keterangan yang saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih banyak atas kunjungan Anda ke channel Salam Cerdas ini, dan saya ucapkan selamat Anda berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir Anda, dan semangat nanti ketika Anda telah berjuang di dunia nyata. Simpan dulu keluh kesahmu, nanti kamu ceritakan ketika kamu sudah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam cerdas.